Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari STIKIS Nusantara Kupang atas nama Deborah Kakak dari kelas keperawatan 20A NIM 1420120012R. Di sini saya akan membuatkan video tentang konsep stres dan adaptasi. Konsep stres dan adaptasi. Stres, setiap orang mengalami stres dari waktu ke waktu, dan umumnya seseorang dapat menghadapi stres jangka pendek atau mengadaptasi stres jangka panjang sampai stres itu berlalu. Nah, apa itu stres? Stres adalah segala situasi di mana tuntunan non-fisik mengharuskan seseorang individu untuk berespons atau melakukan tindakan. Persepsi atau pengalaman individu terhadap perubahan besar menimbulkan stres. Stimuli yang mengawali atau mencetuskan perubahan disebut dengan stresor. Stresor ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stresor internal dan eksternal. Mempengaruhi respon terhadap stresor adalah respon terhadap segala bentuk stresor bergantung pada fungsi fisiologis, kepribadian, dan karakteristik perilaku. Seperti juga hanya sifat dari stresor mencakup faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, intensitas, yang kedua, cakupan, yang ketiga, durasi, yang keempat, jumlah dan sifat stresor. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang atau misdemam. Kondisi seperti ini kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, merupakan dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, atau tekanan darah pasangan. Jenis stres yaitu stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses tumbuh kembang, stres psikologis atau emosional. Pengalaman stres dapat bersumber dari lingkungan, diri, dan tubuh pikiran. Respon psikologis terhadap stres. A. Kecemasan. Respon yang paling umum merupakan tanda bahaya yang mengatakan diri dengan suatu penghayatan yang khas. Yang sukar digambarkan adalah emosi yang tidak menyenangkan, istilah khawatir, tegar, prihatin, takut, fisik jantung berdebar, keluar keringat dingin, mulut kering, tekanan darah tinggi, dan susah tidur. B. Kemarahan dan agresi adalah perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman, merupakan reaksi umum lain terhadap situasi stres yang mungkin dapat menyebabkan agresi. Agresi ialah kemarahan yang meluap-luap dan orang melakukan serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar, kadang-kadang disertai perilaku kegilaan, tindak sadis, dan usaha membunuh orang. C. Depresi, keadaan yang ditandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai dengan rasa sedih. Kita masuk dalam respon fisiologi terhadap stres. Hensley pada tahun 1946 sampai tahun 1976 telah melakukan riset terhadap dua respon fisiologis tubuh terhadap stres: Local Adaptation Syndrome atau LAS dan General Adaptation Syndrome atau GAS. 1. Local Adaptation Syndrome atau LAS. Tubuh menghasilkan banyak respon setempat terhadap stres. Respon setempat ini termasuk pembekuan darah dan penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap cahaya, dan lain-lain. Respon berjangka pendek. Karakteristik dari LAS. 1. Respon yang terjadi hanya setempat dan tidak melibatkan semua sistem. 2. Respon bersifat adaptif, diperlukan stresor untuk menstimulasikannya.
3. Merespon bersifat jangka pendek dan tidak terus-menerus. 4. Respon bersifat restoratif. Last ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang diuraikan di bawah ini. A. Respon inflamasi. Respon ini distimulasi oleh adanya trauma dan infeksi. Respon ini memusatkan diri hanya pada area tubuh yang trauma sehingga penyebaran inflamasi dapat dihambatkan dan proses penyembuhan dapat berlangsung cepat. Respon inflamasi dibagi 3 fase, yaitu fase pertama, adanya perubahan sel dan sistem sirkulasi dimulai dengan penyempitan pembuluh darah di tempat cedera dan secara bersamaan teraktivitasinya kini histamin sel darah putih. Kinin berperan dalam perbaiki permeabilitas kapiler sehingga protein, leukosit, dan cairan yang lain dapat masuk ke tempat yang cedera tersebut. Fase kedua, pelepasan eksudat. Eksudat adalah kombinasi cairan dan sel yang telah mati dan bahan yang dihasilkan di tempat cedera. Fase ketiga, regenerasi jaringan dan terbentuknya jaringan parut. B. Respon refleks nyeri. Respon ini merupakan respons adaptif yang bertujuan melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut, misalnya mengangkat kaki ketika bersentuhan dengan benda tajam. Bagaimana dengan gas? Gas merupakan respon fisiologis dari seluruh tubuh terhadap stres. Respon yang terlibat di dalamnya adalah sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Di beberapa buku teks, gas sering disamakan dengan sistem neuroendokrin. 2. General adaptation syndrome atau gas. Fase alarm atau waspada melibatkan pengerahan mekanisme pertahankan dari tubuh dan pikiran untuk menghadapi stresor, reaksi fisiologis dan reaksi fisiologis. Tanda fisik: curah jantung meningkat, peredaran darah cepat, darah di prefir dan gastrointestinal mengalir ke kepala dan ekstremitas. Banyak orang tubuh terpengaruh gejala stres mempengaruhi denyut nadi, ketegangan otot, dan daya tahan tubuh menurun. Fase alarm melibatkan pengerahan mekanisme pertahankan dari tubuh seperti pengaktifan hormon yang mengakibatkan meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk bereaksi. Hormon lainnya dilepaskan untuk meningkatkan kadar gula dari darah yang bertujuan untuk menyiapkan energi untuk keperluan adaptasi. Teraktivasinya pinring dan peningkatan dan pening atau aliran darah ke otot, peningkatan ambilan O2 dan meningkatnya kewaspadaan mental. Fase reastansi atau melawan, individu mencoba berbagai macam mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah serta mengatur strategi tubuh berusaha menyeimbangkan kondisi fisiologis sebelumnya kepada keadaan normal, dan tubuh mencoba mengatasi faktor-faktor penyebab stres. Menurun atau normal, tubuh kembali stabil termasuk hormon denyut jantung, tekanan darah. Adaptasi terhadap stresor. Adaptasi adalah proses di mana dimensi fisiologis dan psikososial berubah dalam merespon terhadap stres. Cara mengatasi stres: peningkatan kesehatan, mengurangi situasi yang menegangkan, mengurangi respons fisiologis terhadap stres, olahraga teratur, humor, nutrisi dan diet, istirahat, teknik relaksasi, spiritualisasi.
perbaikan respons, perilaku dan emosional terhadap stres, sistem pendukung, intervensi break krisis,